Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita masih berada di tempat ini untuk melaksanakan ibadah online. Saya yakin itu bukan karena kuat gagah kita, melainkan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau tanggalkan beban kita. Mari kita mau berfokus kepada Tuhan dan kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat nafas, kehidupan, kekuatan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau yang beracara, biarlah Engkau melawati setiap dari kami ya Tuhan Yesus. Jika ada jemaat yang sedang berbeban berat, sedang ada masalah ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hati kami hanya tertuju dan fokus ke dalam kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian bagaikan Raja Wali. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melindungi
Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sama-sama kita naik ke lagu ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat Yesus, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Angkat tanganmu, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah
pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di siaran ibadah online kita pada pagi ini. Baik, mari kita akan beribadah, kita berdoa sebelum memulainya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dan mengurapi kami semuanya. Semua sidang jemaat yang sudah siap mendengarkan, bahkan saudara-saudara yang lain yang menyaksikan siaran ini dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beribadah mendengarkan siaran ini, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya siaran online ini, kami tolak, kami suruh keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus, yang manis dan lemah lembut, yang berbicara dan mengajarkan kami tentang kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya lewat firman Tuhan ini, iman kami akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah dan mendewasakan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati bersama saya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kasih dan pengampunan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke 27 sampai 36. Sekali lagi, Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Baik, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menemukannya, silakan mengikuti pembacaan ini dan kita baca bersama-sama. Saya akan memberikan komando dari gereja, dan semua jemaat dan saudara-saudara yang menyaksikan siaran online ini bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu itu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang mengasihi dan mengampuni terasa mudah dan gampang jika dilakukan kepada orang-orang yang memang sudah mengasihi dan pernah mengampuni kita. Namun bukan hanya itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Tuhan ingin kita lebih daripada orang-orang dunia. Mari kita lihat ayat 32, di mana firman Tuhan katakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saudara, Tuhan mau
ingin kita lebih daripada orang-orang dunia ini di dalam mengasihi. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita? Yang pertama, Tuhan mau kita mengasihi dan berbuat baik kepada mereka. Terus berbuat baik saja. Saudara, kasih adalah perbuatan. Karena itu, kasih harus ditunjukkan lewat perbuatan baik yang nyata, yang terlihat. Kita cenderung untuk membeda-bedakan sikap kita terhadap orang lain, tergantung dari perbuatan orang tersebut. Namun bukan itu yang Tuhan inginkan. Dia tidak mau kita membalas gigi ganti gigi atau mata ganti mata. Tuhan mau kita berbuat baik kepada semua musuh kita. Meskipun orang itu belum mengasihi kita, kita harus mengasihi terlebih dahulu. Dan yang kedua, Tuhan mau kita memberkati dan mendoakan mereka. Saudara, selain kecenderungan untuk membeda-bedakan sikap, kita juga cenderung untuk memiliki harapan yang buruk terhadap orang-orang yang tidak kita sukai. Kita mungkin mendoakan, ya, sebagai orang percaya kita mendoakan. Tetapi seringkali doa yang dipanjatkan adalah untuk mereka adalah doa yang buruk. Dan Tuhan tidak mau seperti begitu. Tuhan ingin kita memberkati dan mendoakan yang terbaik bagi orang-orang yang belum mengasihi kita, bahkan memusuhi kita. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-29, kalau kita berkata di sana, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga padanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudara, yang ketiga, Tuhan inginkan kita mengampuni mereka. Keinginan untuk membalas selalu ada dalam hati kita, walaupun kita sudah orang percaya atau orang Kristen. Namun firman Tuhan dengan tegas berkata, mengajak kita bukan hanya untuk membalas, tetapi mengampuni dan memberkati orang-orang yang melangkahi atau kadang-kala mengambil hak-hak kita. Saudara, kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang terus-menerus berbuat baik, yang memberi keuntungan dan manfaat bagi keselamatan dan kehidupan bagi orang lain. Mari kita nyatakan komitmen kita kepada Tuhan untuk mengasihi dan berbuat baik, memberkati dan mendoakan, serta mengampuni. Teruslah berbuat baik. Haleluya. Saudara, ada Alkisah, ada cerita pada zaman Tiongkok kuno. Ada seorang petani mempunyai seorang tetangga yang berprofesi sebagai pemburu dan mempunyai anjing-anjing yang galak, namun kurang terlatih. Anjing-anjing itu sering melompati pagar dan mengejar domba-domba sang petani. Petani itu sudah meminta tetangganya untuk tolong jagalah anjing-anjingmu. Tetapi dia tidak peduli. Nah, suatu hari anjing-anjing itu melompati pagar dan menyerang beberapa domba sehingga terluka parah. Petani itu merasa tak sabar. Ia memutuskan untuk pergi ke kota untuk berkonsultasi pada seorang hakim. Saudaraku, hakim itu mendengarkan cerita sang petani dan berkata, saya bisa saja menghukum pemburu itu, memerintahkan dia untuk merantai dan mengurung anjing-anjingnya. Tapi Anda akan kehilangan teman, bahkan tetangga, dan mendapatkan seorang musuh. Mana yang kau inginkan? Teman atau musuh yang jadi tetanggamu? Saudara, petani itu menjawab, ia lebih suka mempunyai seorang teman. Hakim berkata, baik, saya akan menawari Anda sebuah solusi yang mana Anda harus menjaga domba-domba Anda, supaya domba-domba Anda tetap aman, dan ini akan membuat tetangga Anda tetap sebagai teman. Mendengar solusi Pak Hakim, petani itu setuju. Ketika sampai di rumah, petani itu segera melaksanakan solusi Pak Hakim. Saudara, dia mengambil 3 domba terbaiknya dan menghadiahkannya kepada 3 anak tetangganya itu, yang mana mereka menerima dengan sukacita dan mulai bermain dengan domba-domba tersebut. Untuk menjaga mainan baru anaknya, si pemburu itu mengkerangkeng anjing-anjing pemburunya, dikurungnya anjing-anjingnya.
Sebab dia tahu kalau dilepas, maka domba-domba pemberian petani kepada anak-anaknya akan dicederai atau dilukai. Nah, sejak saat itu anjing-anjing itu tidak pernah mengganggu domba-domba sang petani lagi. Dan sebagai rasa terima kasih atas kedermawanan petani kepada anak-anaknya, pemburu itu sering membagi hasil buruannya kepada petani. Sebagai balasannya, petani mengirimkan daging domba dan keju buatannya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu singkat, tetangga itu menjadi temannya yang baik. Dan ini sebuah kisah luar biasa yang perlu kita lakukan. Alkitab dalam 1 Petrus 3:13 berkata, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik?" Saudara, luar biasa. Kalahkan kejahatan dengan perbuatan baik kita. Roma pasal 12 ayat 21 berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Saudaraku, marilah kita rajin berbuat baik dan murah hati seperti Bapa yang murah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah lewat firman Tuhan ini membuat hidup kami semakin baik dari hari ke hari. Beri kami kuasa untuk mampu melakukan firman Tuhan ini, untuk terus berbuat baik, mengasihi dan mengampuni. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti biasa, sesudah ibadah, sesudah firman Tuhan, kita diajar oleh Tuhan untuk mempersiapkan persembahan, atau kita kenal dengan taburan. Dan persembahan ini dapat dikumpulkan dan dibawa ke gereja atau disetor ke rekening gereja yang sudah disampaikan. Saudaraku, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Bahkan Ia akan menyediakan hidangan kita di hadapan lawan-lawan kita. Sebab itu kita tidak perlu khawatir akan hidup kita dan senantiasa berkobar di dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa, berkati jemaat Tuhan yang sedang duduk mendengarkan firman Tuhan dan sedang mempersiapkan persembahan atau taburan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Biar apa yang mereka beri tidak membawa kekurangan bagi depan mereka, tapi senantiasa membawa berkat-berkat berkelimpahan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat sekaligus doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mau menaikkan syafaat kami pada hari ini kepada bangsa negara kami, pemerintah kami, Indonesia. Kami terus berdoa bagi presiden kami terus berdoa bagi wakil presiden, para menteri, para pejabat-pejabat pemerintah yang ada di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah Tuhan terus berikan hikmat bagi mereka untuk menjalankan roda pemerintahan ini, sehingga Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehingga bangsa kami sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga terus berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di negara kami ini. Kami berdoa kiranya program vaksinasi berjalan dengan lancar, sehingga banyak umat-Mu, banyak saudara-saudara kami di negara ini sembuh dan terhindar dari penyakit ini. Kami berdoa Tuhan, halaukan pandemi ini dari bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami kembali dapat berkarya dengan baik, dapat berbisnis, dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik, dan juga hidup sejahtera. Kami doakan juga Tuhan secara khusus gereja-Mu, agar gereja-Mu Tuhan berkati, agar pengurus atau pemimpin kami dari tingkat pusat diberkati. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Nyotoro Harjo, berkati juga gembala rayon kami, rayon 8 kami, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono, dan berkati pelayanan penggembalaan di sektor gereja kami, GBI Jemaat Tanjung Bunga, Makassar, agar gereja ini terus bertumbuh, berbuah, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga biarlah mujizat-mujizat juga terjadi bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Semua jemaat-jemaat dalam usaha pekerjaan Tuhan berkati, sehingga sukses dan berhasil. Masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan masyarakat di kota Makassar kami doakan, Tuhan berkati agar kota Makassar ini menjadi 2 kali lebih baik.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan secara khusus jemaat GB Tanjung Bunga. Biarlah Tuhan terus memberkati supaya jemaat terus maju dalam iman, bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, segala roh-roh malas untuk beribadah, baca firman Tuhan malas, untuk berdoa juga malas, roh-roh ini kami tolak, kami suruh keluar dalam nama Yesus. Biar Tuhan berikan roh kerajinan bagi umat Tuhan untuk membaca firman Tuhan, berdoa dan beribadah. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami berdoa mengucap syukur seperti sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah online kita pada pagi yang indah ini, dan kita terima berkat. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pernyataan daripada Roh Kudus, turun tinggal menyertai engkau senantiasa, hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan dipakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan, dibuatnya berhasil. Biarlah segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga berlimpah-limpah, berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, berkat-berkat yang di utara, selatan, timur dan barat masuk ke dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Sampai jumpa. Ibadah online minggu akan datang. Amin.